Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan sahabat-sahabat Yesus yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang sangat saya muliakan. Kembali lagi kita kepada firman Allah. Karena firman Allah, saudara-saudara, itulah satu-satunya yang bisa merestorasi hidup kita. Menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengalami restorasi dalam kehidupan ini, dalam segala bidang hidup. Ya. Dan kali ini kita berada pada Mazmur pasal yang ke-86. Mazmur 86, kalau kita membacanya bersama-sama, dan saya percaya menjadi berkat buat kita. Demikian firman Tuhan, doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Sampai di situ saudara-saudara. Daud di sini berdoa kepada Tuhan dengan satu doa memohon pertolongan. Dia berkata, Tuhan jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Tentunya di sini Daud tidak betul-betul miskin. Karena kita tahu Daud adalah seorang raja yang dalam situasi bahwa dia memiliki kekayaan. Tentunya seorang raja pada masa itu adalah seorang yang memiliki kekayaan yang terbesar. Saudara-saudara, tetapi dia menyatakan di hadapan Allah bahwa dia begitu sengsara. Dia begitu miskin. Dan tentulah orang yang memiliki kekayaan yang begitu besar dan berkuasa, saudara-saudara, tidak mungkin sengsara dalam arti pemikiran kita sengsara. Tetapi di sini, saudara-saudara, Daud berkata bahwa dia sengsara dan miskin. Di sini menggambarkan, saudara-saudara, bukan sengsara dan miskin dalam arti harafiah. Tetapi dia mengalami bahwa segala hal yang ada di sekelilingnya, bahwa kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan semua yang mengelilingi dia yang seharusnya secara manusia, saudara-saudara, secara logika itu adalah satu dilingkupi oleh kebahagiaan, ternyata tidak. Dalam persoalan-persoalan hidup yang dia hadapi, harta itu dan segala kekuasaan jabatan itu tidak menolong dia lepas dari kesesakan-kesesakan yang dia alami dalam menghadapi persoalan itu. Itulah yang dia maksudkan miskin. Bahwa betapa itu semua tidak bisa membuat dia menjadi mengalami kedamaian, mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan, mengalami sungguh-sungguh di dalam kehidupannya kedamaian yang dia cari. Itu semua tidak menjamin dia. Tetapi Allah berkali-kali ketika dia mengalami persoalan bahwa Allah selalu menjamin dia tetap tenang. Allah selalu menjamin dia tetap berada dalam situasi yang damai. Allah selalu menjamin dia bahwa dia dalam situasi yang senantiasa teguh berdiri di dalam persoalan-persoalan itu, tidak tergoncangkan dan selalu keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya dia dalam persoalan-persoalan hidupnya dia datang kepada Allah seperti seorang yang tidak berdaya, saudara-saudara. Dan demikianlah hendaknya kita datang kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar daripada Dia. Itu sebabnya kita sadar betapa miskinnya kita. Khotbah Yesus di bukit, saudara-saudara, dalam Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, miskin di sini bukan berarti Yesus berbicara miskin harta. Yesus berbicara tentang miskin tidak punya apa-apa, bukan. Tetapi miskin di sini adalah menunjukkan kebergantungan di dalam Allah. Menunjukkan betapa hal apapun yang ada di sekeliling dalam hidupnya ini tidak menjamin dia kecuali kalau Allah beserta dengan dia. Kecuali Allah bersama-sama dengan dia dan menolong dia dan senantiasa menjadi Tuhan di setiap perjalanannya. Itulah yang menjamin dia, saudara-saudara.
Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Daud senantiasa dalam segala situasi hidupnya, dia tidak pernah mengandalkan jabatannya, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sebagai seorang yang hebat, dia tidak pernah mengandalkan prajurit-prajuritnya, dia tidak pernah mengandalkan kekuasaannya sebagai seorang raja yang berkuasa, dia tidak mengandalkan harta kekayaan yang ada di sekelilingnya. Tetapi dia selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itulah sumber damai. Tuhan itulah sumber sukacita. Tuhan itulah sumber ketenangan. Tuhan itulah sumber dari segala yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup ini. Untuk membuat kita menikmati semua yang ada di dalam kehidupan ini, saudara. Itu adalah karena penyertaan Tuhan. Jadi Daud, saudara, selalu berdoa meminta tolong Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu pengajaran buat kita bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari tantangan, tidak pernah lepas dari berbagai ujian-ujian, saudara-saudara, dari berbagai cobaan, godaan hidup ini. Tapi ada satu yang membuat kita selalu bisa teguh berdiri, saudara, tidak mudah digoyangkan oleh semua itu adalah kalau kita bergantung, berharap, dan senantiasa percaya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa? Karena saudara, hanya dia juga, salah satunya di sini ayat yang kelima, hanya dia, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara, hanya Yesus juga, hanya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristuslah yang penuh dan suka mengampuni, penuh pengampunan, yang telah mengampuni hidup kita, dosa kita, saudara. Dalam perjalanan sering kita jatuh bangun, saudara, di dalam menjalani hidup ini, saudara, dalam berbagai persoalan-persoalan yang datang, terkadang orang jatuh, saudara-saudara. Tetapi Tuhan kita selalu penuh dengan pengampunan. Apabila kita terus datang kepadanya, Dia selalu mengampuni, bahkan telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Haleluya. Bagi semua yang berseru, memohon pertolongan, selalu Tuhan ada siap dan sudah menyediakan pengampunan itu dan telah mengampuni kita, saudara. Daud selalu, saudara, memohon pertolongan kepada Tuhan karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang selalu punya telinga mendengar doa, memperhatikan permohonan. Ayat yang ke-6, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perlihatkanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru, Engkau menjawab. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menunda-nunda. Dia selalu menjawab doa bagi yang berseru kepadanya. Itu sebabnya dia berkata. Alasan yang lain, saudara, kenapa Daud selalu, saudara-saudara, datang memohon pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-8, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Dia sadar hanya Allah yang dia sembah, itulah Allah yang pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya, tidak ada tandingnya. Dialah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib terhadap umatnya, yang berseru, yang datang berdoa dalam pergumulan-pergumulan. Itu sebabnya, saudara, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu datang kepada Tuhan. Daud selalu berserah di dalam Tuhan. Dia selalu merasa miskin di hadapan Allah, saudara-saudara. Dan sengsara hidup ini kalau tanpa Dia. Itu sebabnya Daud bergantung di dalam Dia. Kurang apa Daud, saudara? Segala sesuatu dia miliki karena dia seorang raja, dia penguasa, dia berkuasa. Dan dia selalu menang atas peperangan-peperangan. Tapi dia sadar, saudara, bahwa itu semua karena Tuhan. Itu semua adalah anugerah bagi dia. Dia selalu memohon pertolongan. Dia tidak mengandalkan semua yang ada di sekelilingnya. Ini menjadi satu hal yang indah buat kita, saudara-saudara yang saya kasihi. Menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang tidak pernah berhenti, datang silih berganti, kadang-kadang begitu bertumpuk ngantri di depan pintu, saudara-saudara, dan tidak pernah ada pemberitahuan, ada miss call, SMS dulu dan sebagainya. Tidak pernah, saudara, namanya persoalan-persoalan hidup itu memberitahu terlebih dahulu kalau dia datang. Kalau dia beritahu tentu kita siap-siap. Tetapi saudara-saudara,
di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur. Melalui doa-doa Daud, saudara. Melalui pengajaran firman Allah lewat Daud, saudara-saudara. Dan para penyanyi-penyanyi di bait Tuhan, Bani Asaf, Bani Korah, saudara-saudara mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah sangat terbukti dalam kesesakan. Dia terbukti adalah menolong. Dialah yang mendengar seruan kita. Dialah yang menjawab doa-doa kita. Dalam segala keberadaan kita, Dia selalu hadir untuk menyatakan anugerahnya bagi yang berseru dan berharap dan percaya serta bergantung penuh di dalam Dia. Dia selalu ada bagi orang-orang percaya. Karena itu, saudara yang saya kasihi, apa permasalahanmu hari ini? Mungkin engkau mengalami persoalan yang silih berganti dan sedang ngantri di depan pintu. Engkau sedang ditimpa, bukan lagi ngantri tapi pintu sudah dia buka, dia dobrak masuk, tidak ada izin, dan dia mulai melakukan apa yang dia ingin lakukan di dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Berserulah kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Dia, dan tidak ada seperti apa yang Dia lakukan. Menolong. Bukan hanya menolong kita dari persoalan ini, tapi Dia menyelesaikannya, saudara. Dia naik di kayu salib, Dia selesaikan semua di sana, saudara. Dan Dia berkata, sudah selesai. Itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Bukan hanya masalah persoalan keselamatan jiwa kita, tapi Dia telah melepaskan kita sengat-sengat maut, sengat-sengat persoalan yang seringkali membuat orang tidak sanggup berbuat apa-apa, melakukan hal-hal yang negatif, saudara-saudara, karena persoalan sudah dicabut Yesus sengatnya, dimatikan Yesus, sehingga kita bisa keluar dari setiap persoalan, karena Yesus yang adalah pintu yang sudah membuka, saudara-saudara, bagi kita jalan keluar untuk setiap persoalan apapun. Karena itu hari ini, jadilah seperti pemazmur berkata di sini, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Apakah Daud sudah terlepas ketika menaikkan doa ini? Belum. Tetapi dengan iman dia berkata dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah iman, saudara. Iman, saudara-saudara, adalah meyakini, percaya segala sesuatu sudah selesai sebelum mata kita melihatnya. Itulah iman. Dan ketika iman dilepaskan lewat kata-kata syukur kepada Tuhan, maka saudara, sesungguhnya persoalan itu sudah selesai di hadapan kita. Sudah tidak ada kekuatan apa-apa dalam hidup ini. Dan ketika kita melepaskan iman kita, saudara, dengan berkata-kata bersyukur kepada Tuhan, maka yang terjadi, saudara-saudara, bahwa sukacita kita tidak hilang. Bahwa yang terjadi bahwa damai sejahtera kita, perlindungan kita, kekuatan Allah dalam kita semakin dahsyat bekerja dalam kehidupan. Dan hikmat-hikmat Tuhan turun berkarya semakin hebat dan memberikan pengetahuan kepada kita untuk keluar dari persoalan itu. Karena itu, bergantung pada Tuhan. Bersyukurlah, saudara-saudara. Kalau ada persoalan, datang pada Tuhan. Perkatakan syukur dan iman percayamu. Maka persoalan-persoalan itu tidak punya arti apa-apa. Dia tidak bisa mengganggu iman kita di dalam. Dia tidak bisa meruntuhkan dan membuat kita menjadi berada dalam keadaan putus asa. Tetapi justru di tengah situasi itu, sukacita kita meluap di dalam Tuhan. Dan sukacita Tuhan inilah, saudara-saudara, yang memampukan kita terus berjalan dan percaya bahwa semua sudah selesai. Puji nama Tuhan. Karena itu saya percaya, kalau saudara melepaskan syukurmu dan senantiasa saudara bergantung penuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua, maka engkau akan tetap berjalan dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, apapun persoalan yang anak-anakmu hadapi, sahabat-sahabatmu Yesus, aku percaya bahwa ada syukur dan sukacita Tuhan tetap melimpah di dalam anak-anakmu. Karena engkau di dalam kami jauh lebih besar. Dan engkau sudah berjalan di depan kami Tuhan untuk
meratakan gunung-gunung, untuk mematahkan palang-palang besi, memecahkan pintu-pintu tembaga, membuat anak-anakmu menemukan segala yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu di sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Amin. Tetap bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan, dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas perjalanan kita sepanjang hari-hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.